Akun Instagram AFC diserang oleh netizen usai Komdis AFC menjatuhkan sanksi denda kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan dua pemainnya yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Shin Tae-yong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner disanksi AFC karena mengeluarkan reaksi yang tidak pantas di Piala Asia U23 2024. Sanksi untuk ST, Jenner, dan Hubner itu tertuang dalam rilis pada Jumat kemarin. ST, Jenner, dan Hubner mendapat sanksi denda yang berbeda-beda. Namun ketiganya punya hak banding. Hubner dan Jenner didenda $5.000 atau setara 81,7 juta rupiah, sedangkan Shin didenda lebih besar, yakni $7.500 atau setara 122,6 juta rupiah. Akibat keputusan tersebut, akun Instagram AFC pun mendapat serangan komentar dari netizen. Kecaman, kritikan, hingga sindiran dari netizen mengalir deras di kolom komentar Instagram AFC. Anti kritik, mau komentar takut denda, bukannya memperbaiki kualitas wasit, malah kenakan sanksi kepada orang yang mengkritik. Sukar dipercaya, kata beberapa netizen. Demi Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024, Shin Tae-yong menurunkan Martin Paes. Semenjak Piala AFF digelar pada 1996, skuad Garuda tak pernah menjadi juara. Prestasi terbaik Timnas Indonesia ialah menjadi runner-up. Piala AFF 2024 dapat dijadikan momentum Timnas Indonesia meraih gelar perdana di ajang 2 tahunan ini. Sebab, Timnas Indonesia dalam tren positif, mengingat pelan-pelan berhasil menembus persaingan level Asia. Selain itu, Piala AFF 2024 jaraknya juga cuma 5 hari dari matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Benar, ada potensi pemain yang diturunkan antara skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024 berbeda. Namun, Shin Tae-yong sudah paham betul harus menerapkan strategi apa ketika Timnas Indonesia dihadapkan dengan tipe lawan manapun, mengingat yang bersangkutan sudah hampir 5 tahun membesut skuad Garuda. Jika mengacu kepada jadwal kompetisi, Shin Tae-yong berpotensi membawa Martin Paes jika yang bersangkutan sudah tersedia atau diizinkan membela Timnas Indonesia. Sebab, ketika Piala AFF 2024 mulai bergulir pada 24 November 2024, FC Dallas selaku klub Martin Paes disinyalir tak lagi memiliki pertandingan tahun ini. Alhasil, Martin Paes bisa gabung Timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai awal November 2024. Ula Romeni adalah striker FC Utrecht yang sedang jadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Ula Romeni disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu lantas membuat supporter sepak bola Indonesia penasaran. Nama Ula Romeni mencuat usai Shin Tae-yong berujar bahwa Timnas Indonesia masih membutuhkan seorang penyerang tajam agar tim bisa bersaing di level lebih tinggi. Shin Tae-yong masih belum puas dengan materi penyerang yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Nama Ula Romeni pun masuk ke dalam daftar pemain keturunan Indonesia yang dapat diajak untuk memperkuat timnas. Sejak itulah, Ula Romeni menarik perhatian publik pecinta sepak bola Indonesia. Ula Romeni memiliki nama panjang Ula Terha Romeni. Ia pemain sepak bola Belanda yang lahir di kota Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Umurnya baru 24 tahun saat ini. Ia memiliki tinggi badan 185 cm. Ula Romeni memiliki darah Indonesia dari keluarga ibu. Nenek Ula Romeni dari ibu berasal dari Medan, Sumatera Utara. Musim pertandingan 2022-2023 lalu, Ula Romeni berhasil mencetak 11 gol dari 33 laga bersama FC Utrecht. Ula Romeni juga pernah berhasil mencetak hat-trick ke gawang Heerenveen. Di musim pertandingan tahun 2023-2024, Ula Romeni tidak dapat tampil lebih bagus dari musim sebelumnya karena ia mengalami cedera pada November-Desember 2023. Ia juga alami cedera saat latihan di awal Februari 2024. Di musim 2023-2024 ini Ula Romeni sempat tampil sebanyak 15 kali dan mencetak gol hanya 1 kali. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merespon unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengumumkan kesepakatan dengannya. Dalam respons di unggahan media sosial Erick tersebut, ST menyatakan akan bersama Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Sebelumnya, pada Jumat malam, Erick mengunggah foto dirinya yang berjabat tangan dengan Shin. Dalam unggahan itu Ketua Umum PSSI ini menyebut Shin sepakat memperpanjang kontrak. Seperti umumnya masyarakat yang meramaikan kolom komentar unggahan Erick, Shin juga ikut berkomentar atas unggahan tersebut. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Ketua Umum PSSI sampai 2027. Tolong dukung sepak bola Indonesia yang banyak, kata Shin di kolom komentar unggahan Erick.
Sebelumnya, ramai dibahas nasib masa depan pria Korea Selatan ini setelah pertandingan terakhir fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, sebab banyak rumor berkembang. Salah satunya isu soal Shin diminati Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ini membuat pecinta timnas Indonesia khawatir pria 58 tahun ini menolak tawaran perpanjangan kontrak. Pasalnya, Shin menorehkan sejumlah pencapaian baru selama 4,5 tahun membidani tim Merah Putih. Satu di antaranya lolos babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Shin mulai dikontrak sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Saat itu Shin diminta menangani 3 tim sekaligus, kategori U20, U23, dan senior. Saat itu Shin dikontrak dengan durasi 4 tahun, yakni hingga 28 Desember 2023. Pada pertengahan 2023, saat Erik menjadi pemimpin PSSI, Shin ditawari kontrak baru. Mantan pelatih Korea Selatan itu ditawari perpanjangan kontrak selama 6 bulan, yakni hingga 28 Juni 2024. Selama periode itu Shin diminta memenuhi 2 target. Target pertama, lolos dari babak grup Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, lolos dari babak grup Piala Asia U23 2024. Tak hanya lolos, Indonesia melaju hingga babak semifinal. Begitu target tercapai, Erik langsung menawarkan kontrak baru. Dalam jamuan makan malam di Qatar, keduanya bersepakat akan bekerja sama hingga 28 Juni 2027. Namun, Shin tak langsung menandatangani kontrak baru. Ia memilih menuntaskan tugasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian di ajang ini membuat Shin punya posisi tawar tinggi. Manajer timnas Indonesia, Sumarji mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ula Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, untuk Kevin Dix masih belum. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat lawan-lawan yang ada timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah Ula Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji saat dihubungi awak media. Selain Ula Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Kisah Mees Hilgers yang batal perkuat timnas Indonesia gara-gara COVID-19 menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain hingga kini masih kerap dikait-kaitkan dengan skuad Garuda. Nama Hilgers sempat mencuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia pada kurun 2020 hingga 2022. Sayangnya, hingga kini, bek FC Twente itu tak kunjung dinaturalisasi menjadi WNI. Padahal, Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yakni Linda Tombeng. Ia diketahui berasal dari Sulawesi Utara dan kerap pulang ke kampung halamannya. Hilgers juga pernah menyatakan niatnya merumput di Indonesia suatu hari nanti. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha pada 2020, pemain berusia 23 tahun itu mengaku diundang mengikuti seleksi timnas Indonesia. Sayangnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada kurun waktu tersebut menggagalkan semuanya. Hingga kini, Hilgers masih belum menjawab lagi soal apakah berniat membela timnas Indonesia atau tidak. Seharusnya saya di musim panas nanti datang ke Indonesia untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia, ujar Hilgers. Beruntung, hingga kini Hilgers belum mendapat panggilan dari timnas Belanda. Ia terakhir diketahui dipanggil ke timnas Belanda U21 pada 30 September 2022. Kesempatan untuk menaturalisasi Hilgers pun terbuka lebar. Desakan untuk segera memulai proses naturalisasi sang pemain terus menggema di media sosial.